Selama itu tidak dilarang oleh syar'i, laksanakan. Yang pidato di Kongres Perempuan sampai menulis Latin itu luar biasa. Yang dalam belum bisa. Ini yang dikatakan Pak Haidar yang memformulasikan pemikiran yang dalam dari sebelah jarak. Matahari merah, gelap Jogja. Orang pada inilah kiamat. Kalau Jogja saja hujan gelap gulita, terus bagaimana dengan Jawa Timur? Atau organisasi. Kasih satu karena saya ada beberapa ide yang berfungsi. Jadi kita sebenarnya melakukan sesuatu yang orang lazim. Ya sudah tak apa tidak lazim, tetapi tidak memberikan syar'i. Kita berani kemudian menjadi. Itu menjadi sangat penting. Sejak datang ke Gubernur Belanda, saya mau dirikan rumah sakit. Ketawain. Muhammadiyah punya dokter. Nah, yang ada rumah sakit swasta itu punya Belanda beda, Bethesda dan Patirapi. Cerita mundur lagi. Yogyakarta itu kalau di peta buat Jawa kira-kira bentuknya seperti ini. Ini Gunung Merapi, ini kota Jogja. Ini pantai. Ini Surakarta. Ini Jogja. Perpisahan ini dulunya satu kerajaan dibagi menjadi dua, atas ya Belanda kasarnya itu bagi. Perjanjian ini membagi dua, Jogja dan Surakarta. Sesungguhnya ada klausul yang ditutup oleh sejarah. Apa saja? Belanda tidak boleh masuk membawa Nasrani masuk Jogja. Tetapi kemudian ketika Sultan V itu anak kecil lemah, maka masuklah Kristenisasi. Maka ibu bapak saja di sini ini Menoreh, ini daerah Nasrani, Magelang, Muntilan, daerah Nasrani. Tapi nggak masuk Jogja. Klaten, Nasrani Klaten, nggak masuk Jogja. Tapi karena suatu saat Nasrani lemah, masuk. Edlan mulai berpikir, ngomong sama Sultan Tujuh, ini pripun, ini bagaimana seperti ini? Dulu kan berjanjian, tapi posisi Sultan kan kalah. Sehingga ketika Edlan mendirikan Muhammadiyah untuk memajukan Islam, Sultan Hamid VII saya dukung. Ini sederhana, Sultan mendukung seorang pergerakan. Nah, ini sekarang Pak, Edlan berpikirnya inovatif. Meloncat ke depan, kemudian tidak sekedar angan-angan, bukan sekedar angan-angan kosong ya, tetapi ditata ulang oleh sejak menjadi sebuah gerakan yang tersistem. Maka ide-ide di dalam nanti pendampingan di desa diatur oleh sistem. Lihat kenyataan tujuannya apa? Oh, harus cara seperti ini. Nah, kita bisa melihat ketika kemudian di sini ada Bethesda dan Patirapi. Sekarang ada PKU Muhammadiyah juga. Rumah sakit pribumi pertama. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Sehingga Dr. Sutomo, orang Jawa Tulen, Islam ya sekedar Islam, dukung Muhammadiyah. Dia di Surabaya mendirikan rumah sakit PKU yang kedua, yang sekarang menjadi rumah sakit Dr. Sutomo. Artinya ide-ide yang menyentuh soal kemanusiaan itu menarik orang lain yang meskipun dia bukan orang Muhammadiyah. Maka ketika bapak itu melakukan pendampingan desa, ibu-ibu ketemu dengan masyarakat, wah Aisyahnya ini sedikit gitu. Ibu-ibu nanti Aisyah untuk masyarakat, Muhammadiyah untuk masyarakat, bukan Muhammadiyah saja. Ya, dan ketika mendirikan Muhammadiyah itu alat untuk menggerakkan masyarakat supaya Islamnya benar. Ibu-ibu nanti, bapak nanti di desa bukan hanya untuk Muhammadiyah. Kita mengajak masyarakat desa untuk bertahanan dalam perubahan iklim, dalam perencanaan, melalui ketahanan pangan atau yang lainnya. Wah, di sini nggak ada Aisyahnya, ngajak PKK, ngajak Dasar Wisma. Jadi tinggal mereka Aisyah jalankan programnya.
bahwa nanti di situ berdiri Ratu Aisyah itu bonus. Tahun 18 ketika kami gempa Lombok di sebuah desa, kami dari mana kami yang penting menolong. Selesai kami pamit, kami sudah selesai kami ngobrol, Bapak Mas itu dari mana? Dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Terus baru tanya, kalau itu di sini didirikan Muhammadiyah, sehingga kita berdiri ranting Muhammadiyah. Jadi tujuan kita itu menolong, membantu masyarakat berpikiran langsung bahwa organisasi dan mereka menerima itu bagus, alhamdulillah. Jadi jangan berusaha kami dari Aisyah menentang, Mbak. Kalau nggak ada Aisyah, ajak PKK, Basawis, mereka pasti ada di kampung-kampung tulisannya. Ya, sehingga mereka berinteraksi dengan kita. Yang penting mereka bertangan-tangan nanti bicara. Maka dan bagaimana apa yang kita dapatkan hari ini kita implementasikan ketika silakan. Kan apa yang sama tulis apa itu terikut, kan belum tentu persis sama nanti di lapangan. Kita belajar untuk kemudian mencoba mencari bagaimana apa yang kita dapatkan menjadi sebuah hal yang bisa kita laksanakan ketika kita berpikir out of the box. Jangan sampai terkungkung harus Muhammadiyah, harus tidak. Kita gerakan inklusif. Masih dari menyampaikan di presentasi. Sifat inklusif itu menjadi ciri Muhammadiyah ketika kita bergerak dalam bidang kemanusiaan. Siapapun yuk tajam, jangan terbatas. Kalau sudah soal kemanusiaan, Ibu Munjiah pernah dilapori Muhammadiyah dilapori seorang istri seorang digulis. Ngerti digulis? Digulis itu tokoh pergerakan yang dibuang ke Pulau Digul. Pulau Digul itu pulau tempat pembuangan pejuang kemerdekaan dan itu orang komunis. Dibuang ke Digul karena diaktif pergerakan. Istrinya mengeluh pada Kiai Dahlan. Saya kerebutan betul anak-anak saya, sementara suami saya dibuang. Ya saya yang orang komunis. Munjiah berangkat ke Surabaya, dampingi Ibu tadi menyelesaikan masalahnya. Yang mengeluh itu orang komunis, tetapi rasa kemanusiaan kita luar biasa. Jadi ketika ada seseorang yang memang perlu ditolong, tolong, terus saya tanya agamanya apa. Nah, oleh karena itu dalam pergerakan kita kan seperti ini.